Halo semuanya, jumpa kembali dalam kelas mikrodensial mengenai kejahatan siber. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis kejahatan siber. Ada 7 jenis kejahatan siber yang akan kita bahas kali ini. Jenis kejahatan siber yang kita bahas ini adalah berdasarkan aktivitas atau jenis serangannya. Apa saja itu? Ada dari 7 itu, ada 7 jenis itu adalah cyber terrorism, cyber pornografi, cyber harassment, cyber stalking, hacking, carding, dan phishing. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Kita lihat yang pertama adalah cyber terorisme atau terorisme siber. Apa itu terorisme siber? Terorisme siber itu berkaitan dengan penggunaan atau ancaman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan jaringan komputer, yang itu menimbulkan ketakutan, kerusakan yang besar, atau gangguan terhadap sistem vital dengan tujuan politis, ideologis, maupun agama. Nah, dari definisi itu kita akan bisa lihat terdapat sejumlah unsur utama dari terorisme siber. Yang jelas, unsur utama itu adalah dilakukan melalui sarana digital. Bisa komputer, internet, malware, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah menargetkan infrastruktur yang penting atau bersifat publik. Bisa bandara, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian, punya tujuan spesifik, yaitu untuk menciptakan rasa takut secara massal, didorong oleh motivasi politik, ideologis, ataupun bisa pula didorong oleh motivasi keagamaan. Dan itu juga bisa dilakukan baik oleh kelompok teroris maupun aktor negara. Contohnya, serangan siber bisa terjadi yang bersifat cyber terrorism, yaitu serangan siber terhadap sistem kelistrikan nasional, ya, yang itu bisa menyebabkan pemadaman massal. Kemudian peretasan situs pemerintah disertai dengan ancaman bom misalnya. Kemudian bisa pula berupa penyebaran virus komputer yang itu dilakukan ke rumah sakit atau bandara nasional sebagai bagian dari aksi. Itu berkaitan dengan cyber terrorism atau terorisme siber. Jenis kedua adalah cyber pornografi atau pornografi siber. Ini berkaitan dengan penyebaran, penyimpanan, atau akses terhadap konten pornografi melalui media digital atau internet, termasuk gambar, video, atau teks eksplisit yang itu melanggar hukum dan norma kesusilaan. Contoh jenis konten siberpornografi bisa berkaitan dengan video hubungan seksual yang eksplisit, kemudian konten eksploitasi seksual anak, kemudian bisa pula berkaitan dengan deepfake pornografi, yaitu hasil manipulasi wajah orang ke tubuh porno misalnya. Kemudian konten mendistribusikan konten seksual tanpa persetujuan atau biasa disebut sebagai revenge porn. Oke, jenis yang ketiga adalah cyber stalking, yang keempat cyber harassment. Dalam cyber stalking itu adalah perbuatan menguntit, mengawasi, atau mengganggu seseorang secara terus-menerus melalui media digital, seperti media sosial, email, aplikasi pesan, atau teknologi lainnya, dengan tujuan menakut-nakuti, melecehkan, atau mengontrol si korban yang menjadi sasarannya. Nah, di dalam cyber stalking ada beberapa ciri. Misalnya, penguntitan, pengawasan itu dilakukan secara berulang dan mengganggu. Yang melibatkan gangguannya adalah melibatkan pelecehan atau pemantauan secara diam-diam. Biasanya dilakukan melalui direct message secara beruntun, atau komentar-komentar atau postingan berisi
intimidasi. Pengiriman email atau pesan teks yang terus-menerus, kemudian pemantauan lokasi melalui GPS tracking, ya, dan juga bisa jadi menyebarkan informasi pribadi korban berupa atau doxing. Bagaimana dengan cyber harassment? Dalam cyber harassment, perbuatannya meliputi perbuatan mengganggu, mengintimidasi, atau melecehkan seseorang secara berulang melalui media digital yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, ketakutan, atau juga tekanan psikologis bagi si korban. Nah, ciri-ciri dari cyber harassment biasanya ada komentar atau pesan yang bernada hinaan, ancaman, bersifat seksisme, rasisme, kemudian bisa ada penyebaran rumor atau fitnah di ruang digital, kemudian penyerangan yang bisa bersifat seksual, psikologis, atau emosional. Dalam cyber stalking dan cyber harassment, kita akan bisa melihat apa sebenarnya keduanya. Ada irisan yang hampir mirip, tapi sebenarnya keduanya adalah berbeda. Kita lihat dari tujuan cyber harassment. Tujuan dari cyber harassment itu adalah untuk menghina, melecehkan, mengintimidasi secara terbuka. Sementara untuk cyber stalking, dia mengintai, menguntit, memantau, dan menakuti secara diam-diam. Kemudian dari sisi pola, bisa dilakukan sekali atau berulang. Namun kalau cyber stalking selalu berulang dan bersifat jangka panjang. Kemudian untuk aspek keterbukaan, dia terbuka, umum, ya, pesan langsung. Kemudian sementara untuk cyber stalking dia dilakukan secara diam-diam, tidak selalu terlihat korban. Kemudian dampak psikologis sama, ketakutan emosional, kemarahan. Ya. Cyber stalking pun juga bisa menimbulkan ketakutan emosional, stres berat, rasa tidak aman, dan trauma. Kemudian ke aspek korbannya adalah tidak selalu pribadi, bisa kelompok atau umum. Kalau cyber stalking bisa personal dan sangat fokus pada individu. Itu tadi perbedaan dan juga kesamaan antara cyber harassment dan cyber stalking. Jadi yang kelima, hacking. Hacking merupakan tindakan ya, yang memperoleh akses tidak sah ke sistem komputer, jaringan, atau data digital dengan tujuan tertentu. Apa itu? Bisa jadi merusak, mencuri informasi, memata-matai, atau sekedar menunjukkan suatu kelemahan sistem. Oleh karena itu, dalam hacking itu sendiri bisa kita temukan 3 jenis. Ada 3 jenis hacker. Pertama adalah black hat hacker. Tujuan dia meretas itu adalah murni untuk niat jahat, mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadinya, dan murni untuk kriminal. Sementara untuk white hat hacker, dia meretas untuk tujuan etis, misalnya untuk pengujian keamanan sistem di dalam suatu institusi. Kemudian grey hat hacker, itu adalah hacker yang dia melanggar hukum tetapi tidak dengan tujuan untuk mencapai keuntungan pribadi, melainkan seringkali bertujuan untuk menunjukkan celah keamanan atau untuk menunjukkan adanya protes-protes sosial. Jadi itu tadi 3 jenis hacker. Jenis selanjutnya yang keenam adalah carding. Carding ini adalah tindakan kejahatan siber berupa penggunaan data kartu kredit orang lain secara ilegal untuk melakukan transaksi tanpa sepengetahuan atau izin pemilik kartu tersebut. Biasanya pelaku carding mendapatkan data kartu kredit berupa nomor kartunya, tanggal kadaluarsanya, kode CVV, nama pemilik, ya, melalui cara-cara ilegal seperti hacking ke database toko online, pembelian data itu di dark web, dan data ini kemudian digunakan untuk belanja online, pembelian layanan digital, dan transfer dana. Bentuk terakhir adalah phishing. Bentuk penipuan ini adalah penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi,
dan kartu kredit dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, misalnya email maupun pesan instan. Istilah phishing ini muncul dari bahasa Inggris phishing, artinya memancing, berarti memancing informasi keuangan dan sandi dari si pengguna. Baik, itu tadi 7 jenis kejahatan siber berdasarkan aktivitasnya. Sebagai penutup, ada 3 pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk diskusi bersifat reflektif. Yang pertama, apakah hacker yang tidak mencuri atau merusak data tetapi masuk tanpa izin harus dikriminalkan? Bagaimana jika perbuatan hackingnya itu justru ingin membantu suatu sistem keamanan negara? Yang kedua, jika seorang wartawan menyadap email pejabat negara untuk mengungkap korupsi, apakah perbuatan wartawan tersebut merupakan kejahatan atau justru suatu bentuk whistleblowing? Bagaimana batas etis dan hukumnya? Kemudian, pertanyaan reflektif selanjutnya. Banyak masyarakat tidak sadar menjadi korban penipuan digital karena kurangnya literasi digital. Menurut Anda, siapa yang harus bertanggung jawab lebih besar? Pelaku atau korban? Yang terakhir, dari 7 jenis kejahatan siber tersebut, mana yang paling meresahkan menurut Anda di Indonesia saat ini? Mengapa menurut Anda itu paling meresahkan? Apakah aturan hukum di Indonesia sudah cukup memadai atau sangat kurang dalam merespon munculnya kejahatan-kejahatan siber ini? Oke, sampai di sini untuk pertemuan mikro kredensial dengan topik kejahatan siber. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.